ini kami masih boleh beribadah, masih boleh berbicara tentang kasih Tuhan. Oleh karenanya, sebentar kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Allah satu ayat saja, yaitu Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, melakukan firman Allah dengan tekun dan setia. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus harus tinggal di surga menunggu pemulihan segala sesuatu. Kenapa dipulihkan? Karena manusia sudah rusak, dirusak oleh pelanggaran, yaitu ketika Adam dan Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat lalu memakannya. Maka ketika mereka memakan buah pengetahuan itu, maka terbukalah pikiran mereka. Maka mereka tahu yang jahat, mereka tahu yang baik. Dan pelanggaran itu konsekuensinya adalah kematian. Oleh karenanya Allah tidak menghendaki manusia itu binasa. Maka dia sendiri turun ke dunia, dia bernujul, dia turun dari surga. Itulah yang termaktub di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Di ayat 14, dan firman itu menjadi manusia. Orang boleh nggak percaya kalau firman menjadi manusia. Orang boleh nggak percaya kalau Allah sendiri, kalau pencipta langit dan bumi itu menjelma menjadi manusia. Dapat dilogikakan. Dapat dilogikakan. Allah bisa melakukan segala perkara. Hakikat Allah dapat melakukan segala perkara. Allah bisa menjadi apa saja kalau dia mau. Tapi kebetulan pilihan Allah, dia menjadi manusia. Kalau Allah mau jadi apa sesuatu, nggak ada orang yang bisa melarang. Dan itu tidak terbantahkan. Dan itu dinyatakan olehnya ketika manusia di dalam Kejadian pasal 3. Manusia jatuh dalam dosa ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan buruk itu, atau buah baik dan jahat itu. Dan terbukalah mata mereka, dan mereka tahu bahwa mereka telah telanjang dan mereka telah berdosa. Dan saat itu juga Allah mengatakan, karena engkau mendengarkan istrimu dan makan buah itu, maka membuat engkau susah di dalam mencari rezeki. Dan kepada perempuan itu dikatakan, karena engkau mendengarkan ular itu dan makan buah itu, maka kubuat susah payahmu mengandung dan melahirkan.
Dan intinya manusia mengalami kesusahan, mengalami bukan hanya kesusahan tapi kematian. Dan pada saat itu juga Allah berbicara bahwa keturunan manusia ini akan meremukkan kepalamu. Itu yang dikatakan Tuhan kepada ular yang sudah menipu manusia, kepada iblis. Dan engkau meremukkan tumitnya. Itu terjadi dan kenyataannya di kayu salib. Kita sama-sama tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang dipulihkan adalah manusia pribadinya, yang tadi terbuang dari hadapan Allah, sekarang dipulihkan di kayu salib. Itu sebabnya di dalam peristiwa penyaliban, kata-kata yang terakhir keluar dari mulut Tuhan Yesus ialah tetelestai, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Bahwa penyaliban telah menyelesaikan dosa manusia. Kalau manusia terima Yesus, maka manusia dipulihkan dari pelanggarannya, dipulihkan kesalahannya, dan manusia itu ditebus dari maut. Manusia itu dibeli, bayar lunas. Sebab tidak ada manusia yang bisa menebus dosanya sendiri. Bahkan nyawanya sendiri pun yang menjadi tebusannya tidak bisa. Harus ada korban, yaitu darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Itu salah satu pemulihan. Yang dipulihkan adalah hubungan Allah dengan manusia atau hubungan manusia dengan Allah. Kristus itu harus tinggal di surga menunggu pemulihan segala sesuatu, seperti yang dikatakan oleh para nabi. Maka setiap orang yang percaya, insaf, bertobat, terima Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamatnya, dan memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan, maka diselamatkan. Demikianlah tertulis di dalam Markus pasal 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Siapa yang tidak percaya dihukum. Itu salah satu pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Oleh karenanya saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu sudah kita miliki ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi, dan memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan. Maka keselamatan itu kita sudah punya. Intinya siapa yang percaya, Alkitab katakan begitu. Bukan dikatakan siapa yang dibaptis dan bertobat diselamatkan, tapi siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Siapa yang tidak percaya dihukum. Banyak enggak orang dibaptis gak percaya? Nah, kalau anak kecil, anak 1 tahun, 2 tahun percaya enggak sama Yesus? Anak 3 tahun percaya enggak sama Yesus? Tapi kalau dibaptis anak kecil, bagaimana pula kesesuaiannya dengan Markus 16 ayat 16? Satu hal diselesaikan. Tapi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ada proses yang harus dijalani. Ada proses yang harus dipulihkan. Pemulihan pribadi.
pemulihan hubungan Allah dengan manusia, pemulihan hubungan pribadi dengan orang lain. Bisa saja hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan, tapi belum dipulihkan dengan orang lain. Oleh karena itu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak gampang untuk hidup di dalam cara-cara suci. Dan kita harus tahu, harus mengerti betul bahwa dari semula manusia diciptakan Allah untuk hidup bagi Allah. Tidak ada hidup kita untuk diri kita sendiri. Hidup kita untuk Allah. Memang itu konsepnya. Oleh karenanya, Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sadar betul bahwa hidup kita sejak awal diciptakan oleh Allah untuk Allah? Itu sebabnya di ayat lain Paulus menulis bahwa hidup yang kuhidupi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Gak ada urusan kita untuk pribadi kita. Karena begitu kita ditebus oleh Yesus di kayu salib, dibeli dari maut, dibeli dari perhambaan dosa, kita nggak punya hak lagi terhadap diri kita. Sudah ada yang punya. Kembali kepada semula, supaya sampai maksud dari pemulihan itu, kita milik Kristus sepenuhnya, kita milik Allah sepenuhnya. Amin. Siapakah kita ini? Karena ketika kita diciptakan, ketika kita diciptakan oleh Allah, kita menerima apa adanya. Allah menciptakan kita. Tidak ada intervensi kita, tidak ada request. Tuhan, nanti kalau kau ciptakan aku, permintaanku, tinggiku semeter 80, aku buat dari suku Yehuda, atau aku jadi orang bule, ganteng, lahir aku dari anak orang kaya. Gak ada. Gak ada sedikit pun. Semuanya kedaulatan Allah dalam hidup kita. Amin. Sama seperti tukang periuk membuat periuk. Periuk itu tidak bisa berbantah apapun terhadap penciptanya. Kalau tukang periuk bikin periuk lalu periuknya dipecahkan, apakah periuknya marah? Tidak marah. Kalau tukang perabot bikin perabotan lalu nggak suka lewat perabotannya dibakar, apakah perabotnya marah? Demikian pula kita. Jadi itu yang harus kita sadari. Kalau kita dipulihkan hubungan kita dengan Allah, kita sepenuhnya hidup dalam kedaulatan Allah. Maka kita harus hidup di dalam rencana Allah, hidup dalam kebenaran firman Allah. Kita nggak boleh tanggung-tanggung. Kita terima Yesus tapi hidup kita sesuka kita. Hidup kita yang ngatur. Hidup kita yang buat peraturan. Itu nggak bisa. Itu sebabnya dikatakan tadi, Kristus itu harus tinggal menunggu pemulihan segala sesuatu seperti yang dikatakan oleh para nabi. Apa yang
dikatakan oleh para nabi tentang Yesus dan bagaimana orang yang hidup di dalam Yesus. Maka Yesus mengatakan, siapa yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Jadi saudara kekasih, kita ini sama seperti barang elektronik. Nah, ini barang elektronik. Ini ada keyboard, ini ada mic, ada kipas. Ini semua barang elektronik ini tidak bisa on atau tidak bisa hidup kalau dia tidak dicolokkan kepada listrik. Saudara pun dan saya, kalau saudara dan saya tidak on, tidak dikontakkan dengan Allah, saudara dan saya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa melakukan yang baik, tidak bisa melakukan yang benar. Setiap orang yang tidak nyantol kepada Allah, setiap orang yang tidak menerima energi dari Tuhan Yesus, maka orang itu akan mendapatkan energi dari lain, kuasa dari lain, yaitu kuasa kegelapan. Makanya kita nggak bisa apa-apa kalau kita tidak hidup di dalam Kristus. Itulah yang mau dipulihkan. Hubungan kita dengan Allah, kita harus nyantol dengan listriknya Allah, dengan energinya Allah. Harus nyantol. Sama seperti ranting. Kalau dia tidak melekat ke dahan, pasti dia mati. Orang yang tidak nyantol kepada Kristus, yang tidak lengket, yang tidak nyambung dengan listriknya Yesus, dengan energinya Yesus, dengan kuasanya Yesus, pasti mati. Maka energi lain, kuasa lain yang menghidupinya itu kuasa kegelapan. Karena kekuasaan kegelapan pun rebut-rebutan. Bahkan Yesus saja mau ditipunya. Ketika Yesus menyelesaikan puasa 40 hari di padang gurun, dia bilang, kalau benar engkau anak Allah, kau kan sudah lapar, buatlah batu itu menjadi roti. Udah tahu dia Yesus itu adalah firman Allah dan Allah sendiri. Tapi ingin dia apalagi kita, siapalah kita dari tebutan ini, maka harus nyantol. Itulah pemulihan. Kita dipulihkan dengan Allah ketika kita menerima Kristus yang mati di kayu salib itu, yang bangkit dari kuburan itu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan menerima kuasanya. Apabila Roh Kudus turun atasmu, engkau menerima kuasa. Apabila pengurapan turun atasmu, engkau tidak perlu diajar oleh siapapun. Karena pengurapan itu yang akan mengajar engkau tentang segala sesuatu. Dan ajarannya tidak berasal dari dusta. Jadi saudara dan saya harus terima Yesus. Baru yang kedua adalah hubungan antar manusia harus dipulihkan. Nggak bisa hubungan antar manusia didiamkan. Udahlah nggak apa-apanya, dia udah nggak apanya, nggak bisa. Kalau pernah bersalah harus minta maaf. Karena kita juga hubungan kita dipulihkan dengan Kristus ketika kita minta ampun. Adakah orang yang tidak minta ampun diampuni Tuhan Yesus? Adakah orang yang tidak minta ampun sama Tuhan diampuni? Tidak. Kalau tidak ada keluar dari mulut orang mengatakan, ku ampuni kau, maka dosanya tetap. Jadi hubungan kita dengan siapapun, dengan saudara yang pernah bersoal, bertengkar, minta ampun, minta maaf, saling mengampuni. Suami istri, mungkin udah 20 tahun yang lalu udah ingat, minta maaf. Ada pelanggaran yang dilakukan salah satu suami atau istri, tidak diketahui oleh suami atau istri. Misalnya perselingkuhan, nggak tahu.
terang, minta maaf. Oh, nggak tahunya dia, nggak apa-apa, nggak ada. Semua harus dipulihkan. Hubungan suami dan istri harus dipulihkan. Hubungan anak dengan orang tua harus dipulihkan. Hubungan antar sesama. Itu masih standar. Kalau kita saling memaafkan itu masih standar. Tapi kita harus melebihi standar itu. Mengasihi orang lain. Kalau istri kita yang kita kasihi, semua orang mengasihi istrinya. Kalau anak kita yang kita kasih, semua orang mengasihi anaknya. Kalau ayah kitanya, ibu kitanya, semua orang. Tapi yang sulit adalah mengasihi orang lain. Kalau saudara kita sama saudara kita biasa. Panggilan kita adalah pemulihan segala sesuatu, segala bangsa. Pengampunan terhadap orang lain, terhadap orang musuh. Berdoa untuk musuh. Ketika orang Farisi bertanya, siapakah sesamaku? Adalah seorang turun dari Yerusalem ke Jericho. Lalu dia di tengah jalan disambut oleh penyamun, lalu ditinggalkan terkapar di pinggir jalan. Lalu lewatlah orang Lewi, dan orang Lewi itu hanya melihat dan lewat saja. Yang kedua lewat seorang imam, dia hanya melihat dan meninggalkannya. Tapi datanglah seorang orang Samaria. Kemudian orang itu menolong dan membawanya ke penginapan dan meminyaki lukanya dan menitipkan kepada penginapan dua dinar. Dan dikatakan, nanti kalau kurang aku datang akan membayarnya. Itulah sesama. Kristus itu harus tinggal di surga menunggu pemulihan segala sesuatu. Gereja harus dipulihkan. Pengajaran harus dipulihkan. Banyak hal rahasia kebenaran firman Allah yang harus kita bongkar habis-habisan. Banyak. Pengajaran para rasul, pengajaran dari nabi. Kita tidak cukup hanya yang tertulis ini. Misalnya di 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Disebutlah itu secara lisan itu paradosis. Jadi banyak ajaran-ajaran para rasul juga yang paradosis, yang tidak tertulis. Karena nggak bisa semua ditulis, tapi ada yang lisan. Misalnya tata ibadah gereja dan sebagainya, bla bla bla. Itu bisa kita bicarakan secara lanjut. Jadi oleh karena itu saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita periksa hidup kita, diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Kalau kita mau terangkat ketika Yesus datang dalam peristiwa rapture, peristiwa raptus atau raptura, Yesus datang di awan-awan. Maka orang yang sudah lebih dahulu mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dari kuburnya. Lalu orang yang masih hidup seperti kita ini diubah seketika, sekejap mata. Lalu bersama-sama dengan mereka naik ke awan-awan menyongsong Tuhan Yesus dalam peristiwa raptus. Jadi oleh karena itu saudara kasih, mari coba kita periksa hidup kita kalau kita memang mau terang. Kita harus dipulihkan. Ada aturan main yang harus dijalankan.
bukan aturan gereja, bukan peraturan manusia, tapi kebenaran firman Allah. Bukan dengan kekuatan kita. Kita nggak bisa melakukan banyak hal, kita nggak bisa melakukan segala sesuatu kalau bukan Allah sendiri yang bekerja di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus pegang firman Allah dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Dengan bertobat diam diselamatkan. Tenang percaya terletak kekuatanmu, Allah yang bekerja. Banyak berdiam diri. Berdiam diri, bertobat diam. Gak perlu ngomong sana, ngomong sini. Diam saja. Bertobat itu artinya berubah. Arti bertobat itu berubah. Metanoia. Berubah 180 derajat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Itu bertobat. Lalu diam. Bertobat, terima Yesus, percaya Yesus, serahkan kepada Yesus hidup kita, lalu diam. Tenang. Percaya. Terletak kekuatan kita. Karena kita ini nggak bisa apa-apa kalau bukan Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Kita ini nggak bisa melakukan kebenaran kalau bukan Allah yang bekerja dalam hidup kita. Allah yang mengizinkan kita melakukan apapun, tapi resikonya masuk neraka. Mau pilih mana? Masuk neraka atau masuk surga? Emangnya di neraka itu enak? Disiram, diguyur air panas saja nggak kuat? Atau mau latihan dulu? Siapa tahu nanti masuk neraka. Pegang dulu knalpot kereta itu 3 jam sambil hidup. Latihan dulu. Saudaraku, kita ini diciptakan bukan untuk masuk neraka. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada dosa dan kita tidak tunduk, tidak taat kepada kehendak Allah, kita pasti masuk neraka. Sebab dikatakan ketika 2 orang perempuan di batu kilangan, memutar batu kilangan, 1 diangkat, 1 ditinggal. Kalau ada 2 di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal, itu sedang beraktivitas. Kalau ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 itu berbicara suami istri. Tujuan hidup kita bukan di dunia ini bukan tujuan hidup kita. Karena dunia ini sudah tempat yang gagal bagi manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kehidupan kita adalah nanti di surga. Cuma orang yang ke surga itu hatinya harus sama seperti hati Yesus. Dan orang yang tidak memiliki hati seperti hati Yesus tidak akan ke sana. Jangan mimpi ke surga kalau hatinya tidak sama dengan hati Yesus. Hati Yesus itu apa? Kasih. Gak ada benci, gak ada keinginan jahat, gak ada cemburu. Apa lagi? Semua keinginan daging tidak ada. Tidak ada keinginan makan enak-enak. Tidak ada keinginan untuk mengumpul harta. Yang masih ingin mengumpul harta bertobat. Sebab Yesus tidak berkata demikian. Yesus berkata, kumpulkan hartamu di surga. Bukan di dunia ini. Kalau di dunia ini capek,
Itu yang di depan rumah kami, itu yang di sana itu. Ya. Capek dia cari duit sampai ratusan pintu rumahnya, toh juga bunuh diri. Bosan juga yang hidup itu. Itu apa? Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah diramalkan kedurhakaan akan datang sebelum datangnya hari Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh hidup bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 itu digambarkan kedurhakaan yang akan terjadi sebelum hari Tuhan. Banyak orang menganggap, dongengnya di firman Tuhan ini, dongengnya Alkitab ini, karangan-karangan manusia, yaitu pilihan. Siapa yang percaya, selamatkan. Mikir aja lah dulu, apa bisa manusia ini jadi begitu aja? Mikir aja lah pakai logika, apa bisa matahari jadi begitu saja? Mikir aja dulu, apa bisa anjing bisa jadi begitu saja? Apa bisa bintang-bintang jadi begitu saja? Apa bisa begitu saja jadi bumi ini? Tidak ada yang secara kebetulan. Tidak ada yang secara kebetulan. Sebab hidup ini bukan perjudian, bukan seperti orang bermain dadu. Semua secara kebetulan. Ada konseptornya, ada aktornya, Allah di balik semuanya. Oleh karena itu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita di dunia ini belajar menjadi 5 gadis yang bijaksana. Belajar kita. Gadis yang bijaksana itu, dia syaratnya pertama, gadis itu virgin, perawan, belum pernah disentuh laki-laki, belum pernah berzina. Jadi kita ini tidak boleh, kita ini harus seperti 5 gadis bijaksana. Pertama-tama di situ, dan kemudian menyediakan apa yang perlu untuk bekal kita nanti. Oleh karenanya saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau sudah mati nggak ada lagi, selesai semua, game over. Hari ini masih ada kesempatan kita berbenah. Mari kita renungkan apa saja yang dibenci oleh Allah yang masih kita miliki. Cinta uang, buang. Sombong, buang. Bangga diri, buang. Parbela, buang. Apa yang diparbela tadi? Hotel, elak labe, buang. Ya kan? Tukang becut, buang. Kita harus senyum, sebab ramai itu ibadah. Jangan ada lagi muka yang menderita, seperti yang penyakitan 100 tahun, ya kan? Anak-anak Tuhan, luar biasa. Allah telah mengubah kita dari manusia berdosa menjadi anak Allah. Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Kita sudah diubah menjadi, harus nampak kemuliaan Allah, harus nampak menjadi anak-anak Allah, nampak orang-orang yang sudah dipulihkan hubungannya dengan Allah. Dan gak boleh satu butir dosa pun ada di hati kita, di hidup kita, di perilaku kita. Oleh karena itu memang kita harus awasi hidup kita. Kita jaga mata kita, kita jaga telinga kita, kita jaga mulut kita, supaya terjaga pikiran kita, supaya kita Kristus itu harus tinggal
tinggal di surga menunggu pemulihan segala sesuatu. Dipulihkan hidup kita, dipulihkan hati kita, dipulihkan pikiran kita, dipulihkan hubungan kita satu sama lain, dipulihkan hubungan anak dan orang tua, dipulihkan hubungan suami dan istri. Nanti di rumah maaf-maafan. Gak usah pala di sini, kami tengok-tengok. Jangan menang sendiri. Mengalahlah untuk menang. Gak perlu kepo. Orang-orang tua gak tahu seperti kepo. Gak perlu tahu urusan orang lain. Sebab sejak dahulu wanita-wanita saleh itu berdiam di diri. Kalau mau perempuan berdiam diri, nggak mungkin Hawa itu punya inisiatif untuk berbuat dosa. Makanya wanita-wanita itu supaya selamat dengarkan suami. Suami-suami kalau mau bertobat dengarkan firman Allah. Karena semua kuncinya di suami. Alkitab mengatakan anak menanggung dosa siapa? Dosa ibu atau dosa bapak? Dosa bapak. Itu kenyataan firman Allah seperti itu. Jadi ada cara-cara hidup di dalam cara-cara Allah. Ada di kampung kami begini. Kata buru-buru siahannya ada di kampung kami itu dibeli kata gini. Kita buru siahanon mulu sutaraja yang mengamang tah dak kasih rumah tangga tak masuk neraka. Ngerti maksudnya? Bahasa Spanyol itu. Kita mama-mama ini kalau nggak kita kuasai bapak-bapak kita, suami-suami kita, nggak bagus rumah tangga kita. Itu di kampung kami begitu. Tapi di dalam Tuhan tidak boleh. Karena itu aturan main di dalam kebenaran firman Allah. Kalau selama ini ya tukar fungsi diperbaiki supaya fungsinya benar. Amin. Amin. Karena punya tugas masing-masing. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istri seperti mengasihi diri sendiri. Kalau ada suami yang tidak bertobat, hendaklah istri ya memenangkannya dengan kelakuannya seperti apa? Berbete-bete? Enggak. Istri jadi role model, jadi contoh, sehingga suaminya jadi bertobat malu sama Tuhan. Begitu juga suami. Karena Kristus menunggu pemulihan segala sesuatu dipulihkan. Gak bisa pemulihan itu dengan begitu saja kalau tidak kita kerjakan. Itulah bagian dari kerjakanlah keselamatanmu. Bukan egois, bukan kita sendiri yang kita selamatkan, bukan. Gua nggak mau tahu bah. Kalau istri gua masuk neraka ya biarin aja, gua jalan sendiri, nggak bisa. Kecuali istri sudah meninggal, atau istri, biarin aja, si bapak masuk neraka, gua nggak bisa. Nggak bisa. Karena ini berbicara tentang pemulihan. Kalau ada sama tetanggamu ribut, minta maaf. Jangan malu. Oh Eda, 10 tahun yang lalu maki-maki kok Eda. Tak maaf Eda ya. Salam polisi jorang maaf. Dah pula Eda. Ada bukan jebir-jebir dah, menang-menang, nggak bisa. Udah 20 tahun, Eda itu udah lupa tetangga tuh. Enggak,
Kita bisa lupa, Tuhan tidak bisa lupa. Ada orang kira Tuhan bisa lupa. Enggak, Tuhan tidak lupa. Yang pelupa itu tukang janji. Kalau Tuhan tidak pelupa, yang pelupa itu tukang janji. Oleh karena itu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus betul-betul berubah. Kalau mau terangkat. Aku betul-betul tak suka satu pun ini nanti tinggal. Oleh karena itu Allah itu Allah pencemburu. Berikan waktumu sepenuhnya untuk Tuhan. Aku pun bertobat, aku nengok HP ini. Kalau nggak perlu kali. Kalian pikir gak cemburu Tuhan itu kalau HPmu mulai dari pagi sampai tidur ini aja terus. Dia Allah cemburu. Karena ini kita buat jadi Tuhan karena ini lebih kita perhatikan daripada hubungan kita dengan Tuhan. Berita dunia ini kita kepo, berita dari surga kita tidak mau tahu. Kalau nggak penting kali. Saya pun kalau ini sekarang ini hanya untuk membaca karena saya mulai dari tahu membaca dari kelas 2 SD nggak bisa saya hidup kalau nggak membaca, gitulah dulu. Jadi tukang baca. Saya butuh buku. Tapi saya sudah dari pagi saya jam 4 pagi sudah bertobat sama Tuhan. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berubah. Ya anak-anakku ya, jangan karena Allah itu pencemburu. Televisi kita perhatikan, HP kita perhatikan, tapi Tuhan tidak kita perhatikan. Jadi kita harus hubungan kita dipulihkan itu dalam segala hal, dalam segala aspek, dalam segala lini. Coba bayangkan, kita hidup di dunia ini paling lama berapa? 80 tahun. Tapi kalau kita masuk neraka berapa tahun? Bahasa Bataknya forever and ever. Kalau udah kuat pegang knalpot, coba hidupkan dulu knalpot itu, kereta itu. Suatu hari pegang aja dulu knalpot itu. Nggak apa-apa tanganku. Itu nanti udah bisa di sana. Masih knalpot. Sementara di sana api neraka itu sama lebih dahsyat dari bom nuklir. Bom nuklir aja dahsyat. Saya bukan sedang menakut-nakuti, saya hanya mengingatkan Bapak Ibu supaya kita terus memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Amin. Sebab firman yang sudah kita dengar tadi, Kristus itu harus tinggal di surga menunggu pemulihan segala sesuatu. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah dipulihkan, hati kita dipulihkan dari pengaruh dosa. Buanglah semua hal-hal dosa. Dan lahirkanlah di hati kita semua buah-buah roh. Damai sejahtera, sukacita, apalagi penguasaan diri, kebaikan, kemurahan, apalagi kelemah lembutan, apalagi kebaikan, sukacita, kebaikan. Itu yang harus lahir dari hidup kita. Karena tidak ada orang yang dapat menentang itu. Tidak ada yang bisa membantah itu. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada kita, kiranya Tuhan menolong kita. Saya beri waktu kita untuk berdiam diri, untuk merenungkan sejauh mana kita telah melakukan hal-hal yang fatal di hadapan Tuhan. Sejauh mana hubungan kita
runyamnya hubungan kita dengan Tuhan, runyamnya hubungan kita sebagai suami istri, runyamnya hubungan kita sekeluarga, runyamnya hubungan kita dengan saudara, dengan keluarga, dengan siapapun.